Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Kita memohon kepada Allah dari majlis ilmu ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkan kita dari Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semua merindukan untuk menapakkan kaki kita di tanah suci. Kerinduan yang sudah sangat mendalam. Bahkan setiap mukmin, setiap muslim muslimah pasti dia akan rindu untuk melihat tanah suci, datang ke sana. Baik untuk melaksanakan umroh atau haji atau bahkan lebih dari itu, yaitu menuntut ilmu agama. Karena belajar menuntut ilmu agama di tanah suci keutamaannya sangat besar. Di sanalah wahyu diturunkan, di kota Mekah juga di kota Madinah. Maka pada malam hari ini kami akan mengenalkan dua kota suci, Makkah dan Madinah, dan tidak ada kota suci yang ketiga sebagaimana sebagian anggapan orang bahwa Masjid Aqsa adalah kota suci yang ketiga. Ini salah. Yang benar bahwa kota suci hanya ada dua, yaitu kota Makkah dan kota Madinah berdasarkan nas-nas dalil-dalil yang sangat jelas. Buku yang di hadapan para pembaca hadirin semuanya terhitung buku yang terbaru dari kami yang ditulis pada tahun 2020, tepatnya bulan April saat corona sedang memanas-memanasnya. Ya, jadi di rumah ngapain? Ya sudah, baca buku, nulis. Ya, hasilnya buku ini. Kita langsung membaca tentang sejarahnya kota Mekah. Sejarah kota Mekah. Bagi yang punya buku bisa dibuka. Sejarah kota Mekah. Baik. Pada abad ke-9
sebelum Masehi, Nabi Ibrahim keluar dari kampung halamannya di Syam menuju tanah Hijaz, yaitu kota Mekah, menuju suatu lembah yang gersang, tidak memiliki tanaman dan dipagari bukit-bukit berbatu. Disinilah lahir sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim seperti Nabi Ismail, ya, mengemban dakwah tauhid yang menyebar ke seluruh dunia. Kemudian negeri tersebut disebut dengan Makkah. Makkah itu daerah yang gersang, tidak memiliki tumbuhan, cuacanya terik, curah hujannya rendah sampai hari ini. Ya, bahwa curah hujan di kota Mekah tidak di negeri kita, tidak seperti di negeri kita. Akan tetapi kota Mekah memiliki tempat tersendiri di hati-hati umat Islam. Penduduknya atau kota ini selalu dirindukan oleh hati-hati orang yang beriman. Maka kaum muslimin, kalau kita jalan-jalan di kota Mekah, ada tulisan Makkah Mahwal Qulub. Mahwal Qulub. Apa Mahwal Qulub? Tempat tambatan hati seseorang yang membuat dia rindu untuk datang berulang kali ke kota Mekah. Dan ini sudah dirasakan bagi kita-kita yang diberikan nikmat bisa sampai ke kota Mekah. Tidak ada kata bosan. Kalau jamaah piknik ke sebuah tempat wisata, mungkin akan bosan 1 sampai 2 kali. Namun hebatnya kita berulang kali datang ke Mekah tidak pernah ada rasa bosan. Kerinduan itu akan terus ada. Karena itulah Allah mengatakan ya dalam surat Ibrahim ayat 37 ini, tahwi ilaihi afidatun nas. Hati-hati manusia itu akan condong, yang mereka akan cenderung datang ke kota Mekah. Karena memang kota ini selalu menjadi mahwal qulub, dambaan ya, tambatan hati. Asal usulnya nama kota Mekah. Asal usul nama kota Mekah diambil dari kata imtakka yang artinya berdesakan. Karena memang yang datang ke kota Mekah sebelum pandemi itu berdesak-desakan, sangat ramai. Kalau sekarang ketika masa pandemi dibatasi, sholat saja berjarak, ya, sholat saja berjarak. Sampai hari ini kita melihat live Mekah masih berjarak. Di dalam Al-Quran kota Makkah disebut dengan bahasa Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata, dengan menggunakan kalimat Bakkah. Jadi kota Makkah diambil dari bahasa Al-Quran Bakkah. Kemudian kota Mekah tentunya memiliki batas-batas yang di hadapan para hadirin semua. Ini ibaratnya gerbang dari kota Mekah. Kalau kita tiba di tanah suci ke Madinah terlebih dahulu, ya, atau dari Jeddah ke Mekah, maka akan melewati gerbang ini. Gerbang gambar Al-Quran terbuka. Ini dibuat di zaman belakangan, bukan dari zaman Nabi. Jadi nggak ada zaman Nabi gerbang seperti ini. Ini hanya dibuat menjadi ikon. Apa itu ikon? Ciri khas simbol kota Mekah. Ya, yang kebanyakan para jamaah umroh kalau lewat gerbang ini berhenti sejenak. Mau ngapain? Foto-foto, selfie, ya. Nah, ini di video dan seterusnya. Apa sebenarnya keutamaan dari kota Mekah?
keutamaan yang disandang kota suci Mekah dapat dilihat dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita berbicara tentang keutamaan, maka tidak boleh sembarangan menggunakan dalil-dalil yang tidak valid. Apa tidak valid? Tidak benar. Harus keutamaan itu berbicara dari Al-Quran atau hadis Rasul SAW. Sekarang ini kebanyakan manusia kalau berbicara tentang keutamaan asal ngambil dalil, dan itu musibah. Kita berbicara keutamaan sesuatu tapi asal ngambil dalil. Pedagang terong ingin melariskan dagangannya, dia bilang badinjan dawaun likulli da, terong obat segala penyakit. Ini ngawur. Tidak ada dalilnya Nabi mengatakan terong obat segala penyakit, nggak ada. Jadi kalau kita berbicara tentang keutamaan sesuatu harus pakai dalil, karena yang namanya keutamaan dia memiliki keistimewaan, tidak boleh sembarangan. Ya, sebagaimana yang kemarin bulan Muharram ramai keutamaan bulan Muharram begini dan begitu, tapi memakai dalil-dalil yang lemah. Apa saja keutamaan kota Mekah? 1. Makkah sebagai kota suci. Kesucian kota Mekah telah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Allah telah menetapkan kota Mekah sebagai kota suci. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, inna hadzal balada haramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Apa maksudnya kota suci? Kota yang memiliki aturan-aturan khusus tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain. Yang boleh masuk kota Mekah hanya orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, tidak boleh orang kafir. Di kota Mekah tidak boleh kita memetik tanaman secara sembarangan. Di kota Mekah tidak boleh berburu hewan secara sembarangan. Tidak boleh mengambil barang-barang temuan. Itu yang dimaksud kota suci. Bahkan orang yang masuk kota Mekah tidak boleh ada niat untuk membuat kerusakan di permukaan bumi. Peraturan ini tidak ada di kota lain. Ya, tidak ada di kota lain. Maka di Mekah ketika akan masuk kota Mekah ada tulisan Muslim only. Apa itu? Khusus hanya Muslim, tidak boleh non Muslim. Ya, belum lagi dengan aturan-aturan yang lain yang akan kita bahas. Itulah yang dimaksud dengan kota suci. Maka kaum muslimin, tidak ada dua kota suci yang lebih agung di sisi Allah daripada Mekah dan Madinah. Kalau antum suka berpetualang, saya sudah ke sini, saya sudah ke situ, tapi belum ke Mekah, ya, tidak afdol. Karena satu-satunya perjalanan yang kita diperintahkan untuk memberat-beratkan diri hanya ke kota suci Mekah, Madinah. Jadi kalau kita memberat-beratkan diri, nabung, ya, antum mau ke kota mana misalkan di negara ini, ya, negara luar negeri dan lain-lain, memberat-beratkan diri tapi belum ke kota Mekah, tidak afdol. Karena satu-satunya tempat yang kita diperintahkan memberat-beratkan diri, menabung, mengumpulkan uang, diantaranya adalah ke kota Mekah. Kedua, keutamaan kota Mekah. Mekah itu adalah negeri yang aman dan tentram. Atas izin Allah,
Makkah akan tetap dalam perlindungannya, menjadi negeri yang aman dan tentram. Karena ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Makkah negeri yang aman. Ya, negeri yang aman. Walaupun kejadian-kejadian yang sering kita dengar, ya, jamaah umroh dicopet dompetnya ketika tawaf. Ini hanya kejadian-kejadian kecil. Secara umum ini merupakan negeri yang aman, negeri yang dijaga oleh Allah. Bahkan Dajjal tidak bisa masuk kota Mekah. Keamanan kota Mekah, kalau kita jalan tengah malam saja, jamaah umroh itu sampainya biasa habis Isya, jam 9, jam 10, ramai. Tidak ada rasa takut. Kita pulang umroh, kembali ke hotel, jam 11, jam 12, jam 1, aman. Ya, tidak ada rasa takut karena Masjidil Haram dibuka 24 jam. Buka 24 jam. Dia aman dan tentram. Tidak ada tuduhan-tuduhan sebagian orang mengatakan Wahabi itu haus darah. Ya, yang dialamatkan kepada negeri Saudi Arabia. Di negeri Saudi Arabia disebutnya negeri apa? Negeri Wahabi. Tuduhannya apa? Haus darah. Tunjukkan buktinya. Jamaah haji kita dipenggal satu-satu kepalanya kalau datang ke Mekah. Ada? Tidak ada buktinya. Tanya ke mana? Kementerian Agama. Dari tahun ke tahun berapa jumlah jamaah haji yang dipenggal kepalanya? Ada? Gak ada. Itu cuma fitnah, tuduhan bahwa Saudi Arabia dibilang negeri Wahabi, haus darah. Nggak ada. Yang datang ke sana justru aman, mendapat pelayanan yang luar biasa dari penduduk Mekah, dari pemerintahan Arab Saudi. Lihatlah yang sudah berangkat haji. Yang sudah berangkat haji benar-benar mendapatkan pelayanan yang luar biasa karena mereka yang datang ke sana dianggap duyufur rahman. Apa duyufur rahman? Tamu-tamu Allah. Jadi nggak ada tuduhan-tuduhan bahwa negeri ini negeri Wahabi yang haus darah dan seterusnya. Perlindungan Allah terhadap kota Mekah, khususnya Ka'bah, telah terbukti dalam sejarah. Sebagai contoh, Allah telah menjaga Ka'bah dari serbuan pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang bertekad menghancurkannya. Yang ini diabadikan dalam surat apa? Al-Fil. Memang ada beberapa kejadian, diantaranya pencurian Hajar Aswad, ya, kekacauan-kekacauan ada, tapi dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti orang-orang Syiah. Ya, dari salah satu pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun 80-90, mereka membuat kekacauan dengan menyelundupkan bom-bom di koper-koper mereka sehingga membuat kerusakan di kota Mekah. Ini orang-orang yang mereka secara keji membunuh para jamaah haji. Itu pernah terjadi. Tapi secara umum kota Mekah kota yang aman dan damai sampai hari ini karena berkat doanya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, keutamaan kota Mekah. Kota Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Wallah innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Bumi Allah yang paling dicintainya. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar. Ya, ini Nabi ucapkan ketika Nabi akan hijrah ke Madinah. Kalau saya tidak diusir dari kota Mekah, saya tidak akan keluar
dari kota Mekah karena beliau sangat mencintai ini, sebaik-baik bumi tempat yang dicintai oleh Allah, dan beliau dilahirkan di kota Mekah. Keutamaan yang lain, salat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 lebih salat daripada di tempat lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kota Mekah ada sebuah tempat Masjidil Haram yang besar. Tidak ada tempat yang luas seluas Masjidil Haram di kota Mekah. Di kota Mekah tidak ada tempat yang luas berkumpulnya manusia yang banyak kecuali di Masjidil Haram. Keutamaan salat di sana lebih baik 100.000 kali salat di tempat masjid yang lainnya. Rasulullah bersabda, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Salat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100.000 salat di tempat lainnya. Yang ini menjadikan kebanggaan bagi seorang muslim bisa salat di Masjidil Haram, karena satu kali salat saja kita sudah dapat 100.000 lebih. Bagaimana kalau 5 kali salat? Bagaimana kalau di sana 10 hari? Bagaimana kalau di sana sebulan? Ya, keutamaan yang sangat besar. Akan tetapi perlu dipahami kaum muslimin, ketika kita sholat di Masjidil Haram dapat pahala yang banyak, kemudian pulang ke Indonesia, bukan berarti kita tidak sholat lagi. Oh, saya kan nyaman sebulan di Mekah, kalikan saja. Sehari kalau 5 kali sholat wajib sudah 500.000. Kalau sebulan sudah berapa itu? Banyak. Antum jalan di tempat nggak ada apa-apanya, Baitul Ma'mur, ya saya Mekah, nggak ada. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti yang sholat di Masjidil Haram begitu pulang ke negerinya kemudian dia meninggalkan sholat dengan alasan saya sudah punya tabungan pahala. Bukan, ya. Maka tetap sholat wajib kita laksanakan walaupun sudah kembali di rumah, sekalipun kita sudah mendapatkan tabungan pahala yang banyak di Masjidil Haram. Untuk keutamaan sholat yang mendapatkan 100.000 kali sholat, yaitu sholat bukan hanya di Masjidil Haram saja. Selama dia sholat masih dalam batas kota suci Makkah, maka dia dapat keutamaan pahala 100.000 sholat. Ini yang benar menurut pendapat ulama. Jadi ada perselisihan ulama, bagaimana hukumnya kalau kita sholat misalkan tidak di Masjidil Haram tapi di hotel atau di masjid-masjid kecil sekitar Masjidil Haram. Selama dia dalam batas kota suci, maka dapat keutamaan sholat 100.000 kali sholat. Kota Mekah tidak semuanya kota suci. Ada yang disebut hudud. Hudud itu batas-batas kota, kapan masuk kota suci, kapan di luar kota suci. Yang paling dekat, ya, dari Masjidil Haram, batas kota suci Mekah ditandai dengan Masjid Aisyah atau yang disebut dengan Masjid Tan'im. Masjid Tan'im. Kalau dulu sebelum pandemi orang banyak mengulang-ulang umroh. Salah satu mikot favorit untuk mengulang umroh adalah Masjid Aisyah, Masjid Tan'im namanya. Di situ ada tugu tulisannya Hudud Haram, batas daerah suci. Setelah Tan'im itu suci, ya. Lewat dari Tan'im bukan lagi daerah haram. Jadi tidak semua kota Mekah itu daerah suci, ada batas-batas tugunya. Yang ini bisa kita kenali dengan membaca alamat, inilah batas mulai kota suci, yaitu ditandai dengan Masjid Tan'im atau yang disebut dengan Masjid Aisyah. Kenapa disebut Masjid Aisyah? Karena dulu ketika Nabi berangkat haji, Aisyah sampai mikot Madinah. Mana mikot Madinah? Zulhulaifah. Beliau mendapati haid.
sehingga beliau hanya niat ihram tapi tidak melaksanakan tawaf di Baitullah. Jadi kata Nabi, if'ali kama yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah semua manasik haji, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah ketika tawaf ifadah untuk haji. Nah, ketika selesai haji, Aisyah minta kepada Nabi, wahai Rasul, para sahabat pulang dapat 2 pahala, pahala umroh, pahala haji. Masa saya cuma dapat pahala haji doang? Bolehkah saya umroh? Nabi bilang, boleh, tapi kamu keluar dari daerah haram. Jangan dari sini mikotnya, yaitu dari Masjid Aisyah, Masjid Tan'im. Ya, disebut dengan daerahnya apa? Tan'im. 2 real dari Masjidil Haram, hanya 2 real naik bis. Alhamdulillah kami pernah tugas di sana, Masjid Tan'im, dalam musim haji tahun 2007-2008, ya, tugas haji di sana. Karena banyak jamaah haji Indonesia mengulang-ulang umroh di Masjid Tan'im, ya. Jadi untuk keutamaan 100.000 salat, tidak hanya yang salat di Masjidil Haram, tapi di seluruh masjid daerah yang memang masih dalam lingkup batas kota suci, yang masih dalam hudud haram, dia dapat keutamaan ini. Pendapat lain mengatakan khusus di Masjidil Haram saja. Khusus di Masjidil Haram saja, termasuk pelebarannya. Sekarang sudah ada pelebaran, perluasan Masjidil Haram, ya, yang disebut dengan pelebaran baru. Ini masuk juga dapat pahala, tapi hanya untuk Masjidil Haram. Pendapat kedua luas, tidak hanya Masjidil Haram, masjid-masjid kecil yang memang masih dalam daerah haram, dia dapat keutamaan pahala ini. Yang kelima, Dajjal tidak bisa masuk kota Makkah, ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dajjal berkata, aku keluar dan aku berjalan di permukaan bumi. Tidaklah aku tinggalkan satu desa pun kecuali aku memasukinya selama 40 malam. Kecuali kota Mekah dan Madinah. Setiap kali aku akan masuk, maka malaikat menghadangku dengan membawa pedang mengusirku. Setiap sudut 2 kota ini dijaga para malaikat. Jadi Dajjal tidak bisa masuk kota Makkah. Apakah antum ingin meninggal di kota Mekah? Ya, tidak ada keutamaannya, tidak ada keutamaannya. Meninggal itu keutamaannya adalah dalam keadaan husnul khatimah. Baik, sekarang hukum-hukum yang berkaitan khusus dengan kota Mekah. Ini sebagai bekal bagi yang ingin umroh, bagi yang ingin haji, bagi yang ingin datang ke kota Mekah. Hukum-hukum ini perlu diketahui. Karena kota Mekah tidak seperti kota Bekasi, Jakarta, Bandung, tidak, berbeda. 1, orang kafir diharamkan memasuki kota Mekah sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Mana ayatnya? Ini dalam surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Ya, sudah tahun ini. Jadi tidak boleh orang kafir itu masuk kota Makkah. Yang kedua, siapapun dilarang berbuat maksiat di kota Makkah. Siapapun dilarang berbuat maksiat di kota Mekah, karena keutamaan satu tempat akan membuat amalan soleh pahalanya besar. Keutamaan satu tempat membuat amalan soleh kita pahalanya besar. Maka kalau amalan soleh pahalanya besar, amalan dosa menjadi besar pula. Karena tempatnya tempat yang mulia. Dengan demikian tidak boleh orang berbuat dosa di kota Mekah.
apakah itu mencuri, apakah itu menjamret, atau bahkan yang lebih-lebih lagi, jamaah kita kalau ke Mekah dia tidak bisa membedakan dengan kota-kota lain. Akhirnya apa? Di Mekah ngerokok, di Mekah ibu-ibunya tetap gibah. Coba lihat pemukiman, hotel-hotel yang ditempati jamaah haji. Itu di depannya biasa ya, kita kan kalau di negeri sendiri sering kumpul-kumpul sambil ngobrol. Jamaah haji kita sambil ngobrol ahli hisab. Ahli hisab ngepul, dianggap kayak di rumah, dianggap kayak di Jakarta, padahal itu kota Mekah. Ya. Nah ini kekurangan ilmu. Bahwa ketika kita tiba di Mekah, hilangkan yang namanya keinginan berbuat dosa. Hilangkan yang namanya kemaksiatan. Jamaah haji kita tidak bisa membedakan. Berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram. Kalau saat umroh, penginapan jamaah umroh itu rata-rata dekat. 200 meter, 300 meter, tergantung bintangnya yang antum pilih. Kalau bintangnya bintang 7, tinggal nengok udah kelihatan Masjidil Haram, ya. Ada bintang 7? Nggak ada ya? Bintang 5 hotelnya. Pusing, puyir. Tapi kalau antum umroh dengan hotel bintang 3 ya lumayan lah, harus jalan 500 meter, 1 kilo, dekat. Ini dari hotel ke Masjidil Haram ngepul sampai habis batang rokoknya, nambah lagi. Ya Allah, ini kota Mekah, kota suci, masih sempat-sempatnya berbuat maksiat karena merokok perbuatan yang haram. Rokok perbuatan haram, bukan makruh, haram. Ya, karena itulah jangan sekali-kali kita berbuat maksiat di kota Mekah, apalagi sampai main judi, main dan seterusnya. Ya, ini hukum-hukum khusus seputar kota Mekah. Diharamkan binatang buruan, menebang pohon liar, memotong durinya atau mencabut rerumputannya. Binatang buruan maksudnya adalah binatang yang tidak mengganggu dan dia memang diburu. Itu diharamkan untuk kita buru. Ya. Kalau mengganggu lain lagi. Menebang pohon liar yang ditumbuh sendiri, bukan ditanam sama penduduk Mekah. Beda ya. Kalau kita tanam pohon dengan tumbuh sendiri. Yang tumbuh sendiri itu yang tidak boleh ditebang. Duri yang tumbuh sendirinya atau rumput yang tumbuh sendirinya ini tidak boleh. Barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil kecuali yang tidak bernilai. Maka kalau kita nemu barang di Masjidil Haram, biasanya musim haji, musim umroh, ada dompet jatuh, ada uang jatuh, ya, harus diserahkan, yaitu yang tidak bernilai. Barang-barang yang bernilai. Kalau barangnya tidak bernilai boleh diambil. Misalnya apa? Sandal jepit. Di Masjidil Haram sandal jepit itu Pak dibuang-buang. Bahkan sampai petugas itu capek ngumpulin sandal jepit. Ya. Dibuang, dikumpulkan. Apalagi kain ihram. Ya, yang mau kain ihram gratis ke Mekah. Yang mau kain ihram gratis ke Mekah, mendingan beli di sini Pak Ustadz, ke Mekahnya aja puluhan juta. Ya, ini jadi yang dimaksud barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil, yaitu yang bernilai, yang berharga. Kalau tidak ada nilainya boleh. Ya, kalau tidak ada nilainya boleh diambil. Sandal jepit, kain ihram itu boleh. Daripada diambil petugas, kita ambil boleh. Makanya kalau ke Masjidil Haram, sandal itu dimasukkan ke tas, jangan ditinggal di depan pintu masjid. Ini bukan Masjid Baitul Ma'mur. Masjid Baitul Ma'mur kita pulang sandal aman. Masjidil Haram Anda masuk pintu situ, pulang situ lagi, sandal bisa dipastikan hilang. Ya, masuk tempat sampah dan seterusnya. Maka barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil. Bagaimana? Kembalikan ke petugas yang jaga di sana. Tidak boleh diambil, hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, la yu'dadu syaukuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yaltakitu luqatatahu illa man arrafaha wa la yuhtala halahu. Tidak boleh dipatahkan durinya, tidak boleh dikejar hewan buruannya, tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya dan tidak dicabut rerumputannya. Di Masjidil Haram tersedia kotak-kotak untuk menyerahkan barang-barang yang kita temukan. Karena kadang-kadang para jamaah umroh atau haji barangnya jatuh dan seterusnya, ya. Nah, saya pernah nemu duit waktu masih bujangan, ya, waktu di sana. Lumayan, 1.000 real. Kalau sekarang sekitar 4 juta. Lumayan kan? Buat ongkos pulang lumayan ini. Tapi ya gak boleh. 4 juta berharga gak? Berharga banget. Harus dikembalikan, ya. Nah, sekarang kita bahas Masjidil Haram. Ini yang menjadi pusat keinginan kita. Tidak ada keinginan kita ke kota Mekah kecuali untuk datang ke tempat ini, yaitu Masjidil Haram. Al-Masjid Al-Haram adalah masjid terbesar dalam Islam. Terletak di kota Makkah, kerajaan Saudi Arabia. Ini penampakan Masjidil Haram dengan menara yang besar. Apa disebutannya ini menaranya? Tower Zamzam, ya. Di bawahnya itu hotel-hotel. Ini towernya besar sekali, baru ini dibuat. Waktu kami pertama kali menginjakan kaki di sana itu belum ada Tower Zamzam. Apa saja keutamaan Masjidil Haram? Dia adalah masjid pertama yang dibangun di permukaan bumi. Jadi masjid yang pertama dibangun di permukaan bumi adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Bagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 96. Ya. Apalagi keutamaan Masjidil Haram, Nabi berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Bahwa Nabi diberangkatkan untuk perjalanan Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat agung, dari Masjidil Haram berdasarkan surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, dari Masjidil Haram itulah Nabi SAW beliau berangkat ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga, keutamaan Masjidil Haram, sebaik-baik perjalanan adalah ke Masjidil Haram. Sebagaimana hadis Rasul, la tushaddu rihal illa salasata masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Maksudnya perjalanan dalam rangka mencari berkah. Sebaik-baik perjalanan kita memberat-beratkan diri mencari berkah hanya ke 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Hadis ini sangat agung kaum muslimin, yang banyak dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Banyak sekali saudara-saudara kita melakukan perjalanan dalam rangka mencari berkah, tapi bukan ke 3 tempat ini. Cari berkahnya kemana? Ke wisata religius, makam-makam para wali, tempat-tempat yang dianggap keramat. Padahal Nabi jelas melarang, tidak boleh mengadakan perjalanan dalam rangka mencari berkah kecuali ke 3 masjid. Sebagian orang mencari berkah kemana? Pohon dianggap keramat. Di mana itu? Banten. Batu dianggap keramat. Di mana? Pandeglang. Ya, ada. Sebagian yang lain mencari berkah supaya sembuh. Kemana? Ke Cirebon dan seterusnya. Padahal kita dilarang oleh Rasul SAW, la tushaddu, dengan bahasa tushaddu, syadda yashuddu, tushaddu, memberat-beratkan.
Tidak boleh. Kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Ini yang harus kita perhatikan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Jangan sampai uang yang kita keluarkan sia-sia saja. Ternyata kita tidak dapat pahala. Mendapat pahala 100.000 lebih. Jelas ini sudah kita bahas bahwa sholat di Masjidil Haram mendapat pahalanya 100.000 lebih. Ya. Sekalipun bagi wanita yang sholat di hotel, dia pun mendapat keutamaan ini. Baik, di Masjidil Haram ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Ka'bah adalah sebuah bangunan di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, Masjidil Haram di Makkah, Hijaz, Arab Saudi. Tempat ini adalah tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Kalau kita masuk Masjidil Haram tidak langsung kelihatan Ka'bah. Karena Ka'bah itu posisinya di tengah. Dia menurun. Ya, jadi kalau kita masuk Masjidil Haram itu jalan dulu. Jalan tidak langsung kelihatan Ka'bah. Turun tangga barulah kelihatan Ka'bah. Orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram melihat Ka'bah pasti akan ada getaran di dalam hatinya. Perasaan pengagungan kepada Allah. Perasaan betapa hinanya dia sebagai seorang hamba diberikan nikmat untuk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Ka'bah. Perjalanan pembangunan Ka'bah dimulai ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Jadi Ka'bah yang kita lihat sekarang itu bukan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Itu sudah mengalami perluasan, renovasi, dan seterusnya. Baik. Nama-nama Ka'bah. Di dalam Al-Quran, Ka'bah disebut dengan nama satu Baitullah, rumahnya Allah. Disebut Baitul Haram, rumah yang haram. Disebut Baitul Atiq, rumah tua. Disebut Awwalul Bait, rumah pertama. Jadi Ka'bah itu dengan nama yang beragam. Disebut Baitullah, Baitul Atiq, Baitul Haram, juga Awwalul Bait. Dan kita ketika datang ke Ka'bah bukan untuk menyembah Ka'bah. Ini hanyalah rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah yang diagungkan. Bukan kita menyembah Ka'bahnya, tapi yang kita sembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bangunan ini sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, bisa dibaca dalam kisah bagaimana pembangunan Ka'bah dalam surat Ibrahim ayat 37. Ya, kemudian juga Ka'bah pernah ditimpa banjir bandang yang membuat rusak sebagian besar bangunan Ka'bah hingga direnovasi, dan saat itulah terjadi perselisihan antara beberapa kabilah siapa yang paling berhak mengembalikan Hajar Aswad. Akhirnya Nabi memberikan solusi yang terbaik. Baik, sekarang kita lihat bagian Ka'bah. Ada yang disebut rukun Hajar Aswad. Hajar batu, aswad hitam. Dulunya batu ini putih. Yang membuat hitam adalah dosa-dosa manusia. Jadi Hajar Aswad itu batu dari surga, putih. Yang membuat dia jadi hitam karena dosa manusia semakin hari semakin menumpuk. Hajar Aswad tempat yang kita dianjurkan untuk menciumnya bila mampu. Jadi urutannya 1, mencium. Ini lebih utama. Tidak mampu cium, megang, disentuh. Tidak mampu megang, maka menyentuh dengan alat, tongkat. Ya. Tidak mampu dengan alat, maka dengan isyarat. Hajar Aswad tanda permulaan setar untuk
tawaf. Jadi tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad yang ditandai dengan neon hijau. Jadi kalau pengen tahu Hajar Aswad di mana posisinya, lihat keliling Masjidil Haram ada neon hijau, disitulah berarti berbanding lurus dengan posisi Hajar Aswad. Ya, ini rukun. Jadi Ka'bah itu memiliki 4 rukun bangunan inti Ka'bah. Bangunan inti Ka'bah. 1, Hajar Aswad. Yang kedua, rukun Yamani. Rukun Yamani tidak boleh dicium, hanya dipegang, disentuh, tidak dicium. Jamaah haji kita kelewatan rukun Yamani, saya nggak dapat nyium Hajar Aswad, udahlah rukun Yamani lumayan dicium-cium, pegang-pegang, habis megang kemudian ditempelkan di badannya berkah, tidak ada. Rukun Yamani tidak dicium, hanya disentuh, ya, disentuh sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut rukun Yamani, ditandai dengan kotak ini, ya. Ya, bedain antara Hajar Aswad, dia lingkarannya lingkaran emas. Untuk rukun Yamani tidak ada lingkaran emasnya, ya, untuk menandakan bahwa dia rukun Yamani. Orang kadang-kadang keliru, di Hajar Aswad, di rukun Yamani sudah dicium-cium, padahal itu rukun Yamani. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita ketika tawaf dianjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang keempat, rukun bangunan inti, rukun Iraqi. Dan yang terakhir, rukun Syami. Ini bentuk Ka'bah yang kita lihat pada zaman sekarang. Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin, itu jelas bahwa seluruh kaum muslimin ketika sholat menghadapnya ke Ka'bah. Maka di Masjidil Haram ketika kita sholat, bisa jadi seorang berhadap-hadapan dengan temannya, karena Ka'bah itu di tengah. Yang dari sana menghadap ke tengah, yang dari sini menghadap ke Ka'bah. Tidak seperti kita sholat di masjid di negeri kita satu arah ke kiblat. Gak ada yang saling hadapan kan kita sholatnya. Tapi kalau di Ka'bah sholatnya mungkin untuk saling berhadapan, terlebih lagi bagi yang sholat di area tawaf, ya, bukan di dalam masjidnya. Baik, Hajar Aswad, dan sekarang sudah ada gambar Hajar Aswad dengan resolusi yang tinggi, bisa dilihat di Google baru-baru ini. Hajar Aswad dipoto dengan resolusi yang tinggi dan sudah disebarkan fotonya, ya, kelihatan batu-batu Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang berada pada salah satu sisi Ka'bah yang kita disunnahkan untuk menciumnya jika mampu pada salah satu manasik haji dan umroh. Ya. Tapi ingat, ketika kita mencium Hajar Aswad bukan dalam rangka mencari berkah, tapi dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencium Hajar Aswad, jangan sampai ada keyakinan dengan cium Hajar Aswad penyakit saya sembuh, dengan cium Hajar Aswad rizki lancar. Tidak ada. Apa tujuannya kita mencium? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, inni la'alamu annaki hajarun la tanfa wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu itu cuma seponggah batu. La tanfa, tidak bisa memberi manfaat. Wala tadur, tidak juga bisa memberikan madorot. Lihat, Umar bin Khattab bilang ke Hajar Aswad, kamu cuma batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Andaikan aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Berarti Umar bin Khattab dasar mencium Hajar Aswad ittiba, mencontoh Nabi SAW, bukan dalam rangka mencari berkah.
Nah, sebagian kaum muslimin ketika di Ka'bah, jangankan Hajar Aswad, kain Ka'bah digunting. Kain Ka'bah digunting, dibawa kemana? Bawa pulang, ketangkep di bandara. Ya, nggak boleh. Itu mencari berkah yang dilarang. Mencari berkah itu harus sesuai tuntunan. Termasuk dalam mencium Hajar Aswad, tidak boleh ada keyakinan ini dalam rangka menyembuhkan sakit saya, nggak ada. Ya, kita hanya diperintahkan mencium dengan dasar ittiba, mencontoh, mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Asal usul nama Hajar Aswad, batu ini berwarna hitam karena dinamakan sebagai hajar yang berarti batu dan aswad yang berarti hitam. Dahulunya Hajar Aswad berwarna putih dan merupakan batu yang berasal dari surga. Banyaknya dosa manusia menyebabkan batu tersebut menjadi berwarna hitam. Rasulullah bersabda, "Nazalal hajarul aswad minal jannah, huwa ashaddu bayadan minal laban, fasawwadathu khotoya bani Adam." Hajar Aswad turun dari surga dan batu tersebut lebih putih daripada susu. Allahu Akbar. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Jadi dia adalah batu yang turun dari surga yang ditemukan oleh siapa? Ismail. Jadi batu surga, putih dia. Menjadi hitam kenapa? Dosa manusia. Kemudian di sini tidak tabaruk dengan batu, kami sampaikan ucapan Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, maka nggak boleh kita mencari berkah dengan batu. Ya, karena itu kasus di Jawa Timur, anak kecil menyembuhkan penyakit dari batu. Kalau Hajar Aswad saja nggak boleh kita pakai untuk menyembuhkan penyakit, apalagi cuma batu yang nemunya di hutan pas turun hujan. Ya, nah ini ya. Nah, baik. Di Ka'bah ada apa lagi? Ada makom Ibrahim. Makom itu bukan makam. Makom secara bahasa Arab tempat pijakan. Jadi jangan dibacanya makam. Kalau makam kuburan. Sehingga orang Indonesia bilang, wah di dekat Ka'bah aja ada kuburan. Apa itu? Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam, dia tempat pijakan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Di situ bukan kuburan, di situ tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim merupakan bangunan struktur yang mencakup batu lebar kecil yang terletak kurang lebih 20 hasta di sebelah timur Ka'bah. Tempat ini bukanlah tempat yang menjadi kuburan Nabi Ibrahim sebagaimana dugaan atau pendapat kebanyakan orang. Makam Ibrahim hanyalah batu yang dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Nah, sekarang ada tanda bekasnya ini di dalam kotak yang kuning emas itu ada bekas kakinya, itu buatan ya, bukan asli bekas kaki Nabi Ibrahim, itu hanya dibuat. Allah memerintahkan agar makam Ibrahim dijadikan sebagai tempat salat. Allah berfirman, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla," dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Bagi yang tawaf di Ka'bah, selesai tawaf maka sholat 2 rakaat sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim jika bisa, kalau mampu. Tapi kalau ramai kondisinya, sholat di bagian masjid manapun. Karena kalau kita memaksakan sholat di belakang makam Ibrahim akan dilewati jamaah yang tawaf. Dan jamaah tawaf itu campur, ada perempuan yang bisa membuat sholat kita batal kalau dilewati perempuan. Maka carilah tempat yang aman, pakai sutroh, atau sekarang itu sudah disediakan tempat khusus untuk sholat 2 rakaat di area tawaf. Maka sholat di sana aman, jangan dilewati oleh wanita. Karena laki-laki jika sholat dilewati wanita yang sudah haid, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Dan kadang-kadang jamaah umroh memaksakan sholat di belakang makam Ibrahim padahal dilewati yang sedang tawaf. Ini nggak boleh, mengganggu yang sedang tawaf. Baik,
Apalagi yang bisa kita lakukan di Masjidil Haram? Ada salah satu rukun umroh dan haji yang disebut tawaf. Maka Ka'bah itu kita lakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Allah berfirman, waliyatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua, Baitullah. Ya. Berputar 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, selesai di Hajar Aswad, dan Ka'bah itu dijadikan sebelah kiri. Ka'bah selalu di sebelah kiri kita, jangan sampai dijadikan di sebelah kanan. Safa dan Marwah. Ini gambar Safa dan Marwah. Safa dan Marwah dia nama bukit. 2 bukit yang terletak di Masjidil Haram. Dulu Safa dan Marwah terpisah dari Masjidil Haram. Terpisah dari Masjidil Haram. Karena itu dulu wanita haid jalan sa'i antara Safa Marwah boleh. Karena bukan bagian Masjidil Haram. Dia betul-betul bukit yang ceritanya dulu ketika istri Nabi Ibrahim mencari air. Ya, ketika Ismail nangis kehausan, istri Nabi Ibrahim siapa? Hajar. Naik ke bukit Safa, ngelihat di Marwah ada air, turun jalan ke Marwah. Sampai bukit Marwah ternyata tidak ada air. Ngelihat di bukit Safa ada air, turun lagi sampai 7 kali. Yang menjadi syariat ibadah sa'i ketika umroh dan haji. Jadi Safa dan Marwah dahulunya terpisah dari Masjidil Haram. Sekarang sudah satu atap. Sudah satu atap, bahkan dibuat menjadi berapa lantai? Ya, 3 sampai 4. 4 lantai untuk melakukan sa'i. Maka para ulama berselisih pendapat bagaimana hukumnya sa'i di bangunan yang baru yang disebut dengan sa'i jadid, mas'a jadid, tempat sa'i yang baru. Yang asli untuk sa'i itu yang paling bawah. Jadi ketika kita selesai dari Ka'bah menuju sa'i, jangan ikuti rutenya, tapi ambil belok kiri, paling bawah. Itu yang masih sa'i qadim namanya, mas'a qadim, tempat sa'i yang lama. Ya, yang ini tidak diperselisihkan bahwa kalau sa'i di sana sah. Adapun yang 1, 2, 3, 4 apakah ini sah? Ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Ya, ini disebut Bukit Safa dan Marwah. Ini penampakannya sudah enak, marmer, AC, kipas, ya, enak, nyaman. Tidak ada kelihatan seperti jalan antara 2 bukit. Jadi kalau sampai sana jangan ngebayangin ke Safa Marwah itu bagaikan jalan antara bukit A, B, berbukit-bukit, banyak batu, banyak duri, nggak ada. Aman, nyaman, tidak pakai sendal, sepatu saja sudah nyaman. Ya. Safa Marwah 2 bukit terletak di Masjidil Haram di Makkah. Tempat ini merupakan tempat pelaksanaan sa'i dan ritual haji dan umrah. Sa'i dilakukan dengan 7 putaran, dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Dan ada tanda-tandanya. Ya, tanda batu yang ada di bukit Safa maupun Marwah itu buatan. Di bukit Safa sudah ditutupi kaca dengan pagar-pagar stainless, itu buatan, bukan asli, ya, bukan asli. Baik, di Masjidil Haram ada sumber mata air terbaik seluruh dunia yang disebut dengan air Zam-Zam. Zam-Zam secara maknanya berarti banyak, melimpah ruah. Asal muasal air Zam-Zam ketika Ismail menangis karena kehausan. Dia menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncullah Zam-Zam, keluar air. Hajar yang saat itu melihat hanya mengatakan Zam-Zam, berkumpullah, ya, berkumpullah. Dari situlah asal muasal air Zam-Zam. Rasulullah bersabda, innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min. Sungguhnya Zam-Zam itu berbarokah dan dia merupakan makanan pokok. Zam-Zam merupakan sumur mata air terletak di kawasan Masjidil Haram sebelah tenggara Ka'bah, berkedalaman 42 meter.
Menurut keterangan dia dapat menyedot air sebanyak 11 sampai 18,5 liter per detik. Ingat, per detik. Sehingga dapat menghasilkan 660 liter air per menit. 39.600 liter per jam. Banyak peziarah yang melakukan ibadah haji dan umrah membawa pulang air Zam-Zam. Di Ka'bah ini sebenarnya ada tulisan Ma'u Zam-Zam. Masih berlingkaran, tapi sekarang sudah dihapus. Zaman saya dulu 2006 itu masih ada. Masih kelihatan tulisan ini air Zam-Zam. Sekarang udah ditutup. Sudah nggak ada kelihatan keramik bekas air Zam-Zamnya. Ya, kalau dulu masih ada tandanya. Nah, ini botol-botol Zam-Zam yang biasa dibawa oleh jamaah haji dan umroh. Ini isinya 5 liter. Ya, 5 liter. Harganya berapa? 10 real. 10 real 40.000 sampai Indonesia 300.000. Ya, kalau beli di sana 10 real. Baik. Dan sekarang sudah dikeluarkan informasinya, air Zam-Zam sudah ada kembali di dalam Masjidil Haram dalam galon-galon coklat seperti ini. Ada gelas-gelas plastiknya. Nah, ini sudah dikeluarkan. Dulu ketika masa pandemi itu tidak ada. Karena khawatir menularkan virus. Tapi sekarang sudah kembali dikeluarkan kembali. Apa saja khasiat air Zam-Zam? Zam-Zam khasiatnya satu, air yang penuh keberkahan. Dan ini benar, dirasakan. Orang yang sakit, ya kadang minum air Zam-Zam, dia bisa sembuh. Orang yang sakit kulitnya, gatal, luka, dengan diusap air Zam-Zam, sembuh. Karena memang berkah. Rasulullah mengatakan khairu ma'in ala wajhil ard ma'u Zam-Zam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifaa'un minas suqmi. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa sebagai obat penyakit. Kalau orang Mekah mandinya pakai air Zam-Zam, berwudunya pakai air Zam-Zam. Jadi bukan sombong orang Mekah, enggak. Oh, sombong gaya mandi air Zam-Zam, kita 5 liter 300.000. Ya. Bukan, karena di sana melimpah, bahkan diberikan tempat khusus untuk ngambil air Zam-Zam bagi penduduk Mekah. Bisa berdirijen-dirijen. Bebas mereka ambil. Dan itu tidak habis. Berkah mereka untuk mandi, untuk obat penyakit, untuk diminum, dan penelitian ketika dites kadar air Zam-Zam ternyata memang mengalahkan air-air yang ada di permukaan bumi. HP-nya berapa itu? Bukan HP ya. HPA, ya. pH-nya paling bagus. Paling bagus air Zam-Zam. Bisa dites. Mau dites pakai alat yang murah yang 30.000, mau yang mahal pakai lab, semuanya menunjukkan sepakat bagusnya air Zam-Zam. Dan di sana kita bisa minum sepuasnya. Kalau antum umroh atau haji, diminum, dibawa ke hotel, bawa pulang oleh-oleh, puas minum air Zam-Zam. Siapapun bisa menikmati air Zam-Zam dengan bebas. Kemudian makanan yang mengenyangkan, bisa menyembuhkan penyakit, doanya bisa terkabul. Ya, Rasulullah bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalah." Air Zam-Zam sesuai keinginan orang yang meminumnya. Maka orang yang akan minum air Zam-Zam doa apa yang dia inginkan dari minum itu sesuai keinginan orang yang minum. Ingin anaknya pintar, ingin istrinya saleha, baca, niatkan. Ya. Ini yang lebih berkah dengan air Zam-Zam. Ini hadisnya bunyinya apa? Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai keinginan orang yang meminum. Jangan diganti dengan yang lain. Yasin 5 quri'alah. Nah, surat Yasin itu tergantung orang yang membacanya. Gak ada. Yang ada Zam-Zam itu pemalsuan hadis. Hadisnya Zam-Zam tapi diganti Yasin. Surat Yasin tergantung orang yang membacanya. Itu gak ada. Pemalsuan dari hadis ini. Hadisnya yang benar, Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai keinginan orang yang meminum. Jadi dalam Masjidil Haram ada galon-galon coklat seperti ini. Dan ada 2 pilihan.
yang dingin, ada yang not, yang tidak dingin, yang ada tulisan birunya itu tidak dingin. Ya, kalau yang sebelahnya itu yang dingin. Ya, hati-hati kalau yang dingin karena bisa membuat radang, gangguan. Lebih baik pilih yang tidak dingin. Khasiatnya sama, yang dingin atau tidak dingin, khasiatnya sama. Apa doa minum air Zam-Zam? Nah, ini bisa dilihat lebih jelas galon-galon yang ada di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ada galon coklat, ya, krem, kemudian tersedia gelas-gelas plastik yang sekali pakai. Sekali pakai, nanti masukkan ke sebelahnya. Kalau sudah minum air Zam-Zam. Ya, ini selalu diisi, tidak pernah kosong. Air Zam-Zamnya habis diganti, gelas plastiknya habis diganti. Ya, semoga kita bisa datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Doa air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah, dan kesembuhan dari setiap penyakit. Baik, di kota Mekah juga ada yang disebut Gua Hiro. Ini penampakannya, Gua Hiro. Atau yang disebut sebagai Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur itu artinya cahaya. Kenapa? Karena disinilah turun wahyu pertama kali. Dan Al-Quran itu kan cahaya. Maka disebut juga Gua Hiro itu dengan sebutan Jabal Nur. Dia adalah saksi sejarah peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tepatnya pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran beliau. Turunlah wahyu Al-Quran yang pertama ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hiro. Wahyu yang pertama turun adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Gua Hiro terletak kurang lebih 6 km di sebelah utara Masjidil Haram. Jamaah umroh dan haji biasanya melewati ini. Dan untuk naik ke sana butuh perjuangan 2 jam jalan. 2 jam jalan ke atas. Ya, saya sendiri belum pernah. Belum. Ya, karena tidak ada manfaatnya. Ngapain? Tidak dapat pahala. Capek jalan 2 jam gak dapat pahala. Jadi orang yang ke Gua Hiro ada 3 keadaan. 1, kalau dia ke Gua Hiro untuk beribadah, tabaruk mencari berkah, ngusap-ngusap Gua Hiro, hukumnya haram, bid'ah, termasuk perkara baru dalam agama. Karena ada yang sholat di sana, ada yang ngusap-ngusap batunya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Keadaan kedua, orang yang ke Gua Hiro hanya sekedar ingin tahu, melihat saja, melihat-lihat saja, maka hukumnya boleh, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Capek? Dapat. Capek dapat enggak? Dapat 2 jam. Ya. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Karena hanya ingin melihat Gua Hiro. Ya. Keadaan ketiga, kalau dia ke sana dengan meyakini tempat paling berkah dan lain-lain, ibadah di sini berkah, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah. Kemudian di Mekah juga ada yang disebut Gua Thur. Gua Thur itu adalah tempat persembunyian Nabi ketika akan hijrah ke Madinah. Dalam momen hijrahnya Nabi ke kota Madinah ada peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu Nabi bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar di Gua Thur dari kejaran kafir Quraisy. Nabi keluar bersama Abu Bakar pada malam hari menuju Gua Thur. Beliau bersembunyi di dalam Gua Thur selama 3 hari. Ya, dan di sana terdapat keajaiban-keajaiban bagaimana Nabi dilindungi, tidak terlihat oleh pasukan yang mengejar Nabi Muhammad. Padahal pasukan itu sudah berada di atasnya. Kata Abu Bakar, andaikan mereka melihat kaki mereka sendiri ke bawah, sudah kelihatan kita. Tapi Allah jaga. Adapun cerita pintu Gua Thur ditutupi oleh sarang laba-laba, ya, sarang apa namanya? Al-Ankabut, laba-laba ya.
Ya, kemudian ada burung merpati sampai pasukan Quraisynya tidak jadi masuk. Ini kalau ada orang di dalam niscaya akan rusak sarang laba-labanya. Burungnya pun akan pergi. Tak mungkin ada orang di sini. Ini ceritanya dhaif, lemah. Walaupun disebutkan dalam sebagian buku sirah Nabi, tapi ini ceritanya lemah. Yang benar cerita pasukan sudah berada di atasnya. Tapi mereka tidak nengok ke bawah. Kalau mereka lihat ke bawah kaki mereka, ketahuan kita. Ya, itu yang benar. Adapun cerita sarang laba-laba itu tidak benar. Atau cerita kaki Abu Bakar disengat kalajengking. Nah, kemudian dia tahan sakitnya sampai nangis, netesin air mata, kemudian mengenai pipinya Nabi. Kenapa Abu Bakar tahan? Karena Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar nangis, tetesan air matanya jatuh ke pipi Nabi, Nabi jadi bangun. Kenapa kamu nangis? Ini pun ceritanya lemah. Ya, walaupun banyak disebutkan dalam buku-buku sirah. Ya, saya di rumah ada buku cerita-cerita yang terkenal namun tidak sahih dalam sirah nabawiyah. Cerita-cerita yang terkenal namun tidak benar dalam sirah nabawiyah, dalam bahasa Arab, ya. Itu bisa dibaca di buku di situ. Cerita-ceritanya memang sangat terkenal tapi tidak sahih dalam sirah nabawiyah. Kemudian di kota Mekah ada padang Arafah. Arafah adalah padang pasir yang luas, datar, terletak di timur Mekah. Luasnya mencapai 8 km persegi yang sekarang berjarak 21 km dari Makkah. Pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah jamaah haji melakukan wukuf. Bahkan wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji. Ini kita kalau umroh dan haji akan dibawa ke sini. Ya, umroh sekedar turun melihat-lihat. Asal usul Arafah itu dari bahasa Arab yang artinya mengenal. Arafa ya'rifu ma'rifatan, mengenal. Artinya tempat ini dikenal, diketahui semua orang. Di Padang Arafah ini ada sebuah tugu, ya, yang konon kabarnya tugu ini di atas bukit yang disebut Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ada bukit pertemuan antara Adam dan Hawa, konon, tapi ceritanya tidak sahih. Makanya di bukit ini banyak orang yang menulis nama istrinya, nama calon istrinya. Supaya apa? Supaya benar-benar menikah. Yang sudah menikah supaya langgeng sebagaimana Adam dan Hawa. Ini tidak benar. Tidak benar seperti itu. Kalau di musim haji, tugu yang putih ini ya akan diramai oleh para jamaah. Jadi bukit-bukitnya yang batu-batuan ini terlihat putih dengan pakaian ihram. Ini sangat disayangkan para jamaah haji ketika harusnya wukuf malah sibuk naik bukit. Sibuk naik bukit demi menulis nama-nama orang yang dia sayangi. Padahal itu tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Ya. Maka fokus kalau haji, fokus wukuf, ya, fokus wukuf. Kalau ingin jalan-jalan nanti setelah haji, datang lagi ke Arafah, ya. Jangan saat wukuf di Padang Arafah yang merupakan intinya haji. Dan Masya Allah ketika kita wukuf di Arafah, perasaan kita bagaikan orang yang benar-benar merasakan ibadah yang sangat agung. Karena saat wukuf ini semua manusia kumpul, tidak membedakan dia presiden, dia pejabat, semuanya rata pakai kain ihram 2 lembar. Yang ibu-ibu pakai baju biasa, ya. Sehingga di saat Padang Arafah ini kita akan mengingatkan dengan Padang Mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Kita ketika wukuf hanya pakai 2 lembar, tidak ada daleman. Ya, jadi ketika pakai baju ihram itu tidak pakai daleman, tidak pakai celana dalam,
tidak pakai kaos dalam, mengingatkan padang Arafah, padang mahsyar yang kita akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak disunat, tidak memakai alas kaki. Ya, ini akan mengingatkan kalau kita datang ke sana saat haji, ya. Kalau saat umroh lebih banyak senangnya ke padang Arafah, cuma senyum-senyum, selfie-selfie, beli belanja es krim dan lain-lain, ya, baju-baju. Tapi kalau saat haji benar-benar syiar haji itu kerasa saat di padang Arafah, membuat hati kita gemetar, sedih, menangis, itu saat di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan ini bisa dirasakan bagi yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian di Mekah juga ada yang disebut dengan kota Mina, atau yang disebut dengan kota Mina, kota Mina, sebuah lembah di padang pasir terletak 5 km sebelah timur kota Mekah, terletak di antara Mekah dan Musdalifah. Sekarang Musdalifah ada sebagian dijadikan kota Mina, maka disebut Mina Jadid. Mina mendapat julukan kota tenda karena memang kalau musim haji tenda-tendanya ini sangat banyak. Ini pemandangannya seperti ini, ya. Ketika umroh juga kita diajak ke Mina, masih tersisa tenda-tenda dipertahankan karena tenda ini permanen. Ia terbuat dari besi, tiang-tiangnya, rangkanya, ada AC-nya yang selalu dibersihkan ketika akan tiba musim haji. Di tempat ini para jamaah haji melakukan ritual haji seperti mabit. Mabit itu bermalam di kota Mina, ya, melempar jumroh yang keduanya wajib dilaksanakan pada hari Mina tanggal 10, 11, 12, dan 13. Jadi mabit bermalam di Mina itu wajib. Setelah tanggal 10 kita melempar jumroh kubro, kemudian tawaf ifadah di Mekah, kemudian sa'i haj, kembali lagi ke Mina. Sebelum maghrib kita harus sudah berada di Mina, ya, untuk melakukan mabit yang hukumnya wajib bermalam di Mina. Kalau meninggalkan kewajiban bermalam di Mina harus kena dam, menyembelih kambing yang dibagikan kepada fakir miskin kota Mekah. Kalau umroh tidak ada mabit di Mina. Yang ada adalah ketika haji, dan akan sangat terasa bagaimana ketika kita tinggal di sebuah tenda, ya, kemudian berkelompok, berjamaah, dan seterusnya. Baik, kota Madinah. Mau dihabiskan apa? Dihabiskan, ya. Kota Madinah. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, yang berarti tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi, Rasulullah memasuki kota Madinah setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan dari kota Mekah. Penduduk Madinah menyambut dengan gembira dan penuh sukacita akan kedatangan Nabi Muhammad, tapi tidak dengan senandung tola al badru alaina. Ya, mereka menyambut dengan sukacita, tapi tidak dengan senandung tola al badru alaina min saniyatil wada lillahi tidak, ya, tidak dengan senandung itu. Dengan sukacita dan kegembiraan. Madinah adalah kota tujuan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah. Kota ini menjadi pusat pemerintahan Islam dan kekuatannya. Dahulu kota ini disebut Yasrib. Nama Yasrib itu disebutkan dalam hadis. Humma Yasrib. Orang Madinah itu diejeknya dengan apa? Penyakit Humma Yasrib. Apa Humma Yasrib? Demamnya kota Madinah. Karena orang Madinah biasa demam, panas, ya. Maka disebut Humma Yasrib. Jadi nama kota Madinah dulu adalah Yasrib. Yasrib adalah nama lama dari kota Madinah, sebuah daerah yang subur dan banyak air. Dikelilingi oleh Al-Harrah dari 4 arah mata angin. Al-Harrah artinya adalah daerah yang berbatu hitam seperti terbakar. Al-Harrah di sebelah barat Madinah dinamakan Al-Wabirah. Al-Harrah di sebelah timur dinamakan Wakim. Jadi kalau kita ke Madinah dari Mekah akan lihat bukit-bukit berwarna hitam. Itu sampai sekarang. Perjalanan dari Mekah Madinah sekarang ditempuh dengan bis bisa 5 jam.
ya. Dan kita akan lihat pemandangan batu-batuan berwarna hitam, yaitu kota Madinah. Selamat datang di kota Madinah. Ini bukan pintu masuk Madinah, ini adalah pintu Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah. Karena saya cari mana pintu Madinah itu nggak ada. Kalau pintu Mekah ada, pintu Madinah nggak ada. Ya sudah, ikonnya apa nih? Di Madinah itu ada Universitas Islam Madinah. Maka ini pintunya. Ya, bagi jemaah umroh biasanya suka diajak ke sini. Selamat datang di kota Madinah. Kemudian nama-nama kota Madinah. Madinah bila dimutlakkan penyebutannya, maka yang dimaksud adalah kota Al-Madinah Nabawiyah. Jadi kalau ada kata Madinah, maka yang dimaksud adalah kota Madinah yang ada di Arab Saudi, bukan di Sumatera. Di Sumatera juga ada Madinah, tapi singkatan Mandaling Natal. Madinah, ya. Mana orang Sumatera? Orang Sumatera nggak mau dipanggil Mandaling Natal, maunya apa? Madinah katanya. Kalau dimutlakkan kata Madinah, maka yang dimaksud kota Al-Madinah An-Nabawiyah, tempat hijrahnya Rasulullah, yang sekarang sudah menjadi nama yang terkenal. Di antara nama lain kota Madinah disebut oleh Nabi adalah Tobah dan Toibah. Tobah dan Toibah. Bahkan dijadikan nama salah satu kampus di Madinah, Jamiah At-Taibah, Universitas Taibah. Ada namanya. Keutamaannya apa? Satu, Madinah sebagai kota suci. Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sungguhnya Ibrahim telah menjadikan kota Mekah sebagai kota suci, dan aku menjadikan kota Madinah sebagai kota suci. Jadi Madinah kota suci, ya, sebagaimana Mekah. Ini gambar dari salah satu di sudut kota. Kota Madinah itu kota yang baik dan nyaman. Kalau kita mau milih tinggal di Mekah sama tinggal di Madinah, enakan tinggal di Madinah. Kenapa? Dia tata kotanya lebih teratur daripada di Mekah. Lihat yang pernah ke Madinah, nyaman di Madinah itu. Lalu lintasnya nyaman, teratur, ya. Bangunan-bangunan tuh teratur, beda dengan kota Mekah. Maka kota Madinah itu kota yang baik dan nyaman. Nabi menamai kota ini dengan sebutan Tobah dan Toibah. Dua nama ini diambil dari kata Toyib, yang menunjukkan bahwa kata ini adalah tempat yang baik dan nyaman. Orang kalau pengen tinggal itu lebih nyaman di Madinah. Ingin iktikaf itu lebih nyaman di Madinah. Kalau iktikaf di Makkah, ya akhwat seliweran, bahaya. Tapi kalau iktikaf di Madinah khusus ikhwan, karena pintu masuk wanita dengan pintu masuk laki-laki dibedakan. Hanya ada di kota Madinah. Di Mekah pintu masuk wanita laki-laki sama, ya bebas. Jalan kita lihat perempuan jalan. Di Madinah nggak bisa, karena pintu masuknya dibedakan. Pintu 25 itu pintu wanita, beda dengan pintu laki-laki. Maka Madinah itu dia lebih nyaman, lebih baik. Kebaikan bagi yang tinggal di Madinah. Rasulullah bersabda, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka andaikan mereka mengetahuinya. Ya, ini sudut kota Madinah seperti ini. Kalau kita tinggal di hotel untuk umrah pasti bersih, ya. Jalannya itu lebar, luas, bersih, enak memang di Madinah. Keempat, keutamaan kota Madinah menghilangkan keburukan dan kerusakan. Kota Madinah akan menghilangkan keburukan dan kerusakan dari dada manusia sebagaimana tukang pandai besi membersihkan kotoran besi yang jelek. Ya, ini hadis tentang keutamaan kota Madinah. Iman akan kembali ke kota Madinah. Setiap muslim pasti merasakan dalam dirinya ada kerinduan untuk kembali ke kota Madinah, kembali pergi ke sana dan sholat di dalamnya. Bahwa iman akan kembali ke kota Madinah, bahwa kita akan merasakan kerinduan untuk datang ke sana. Dan di sekitar Madinah, di Masjid Nabawi, nyaman di sana. Banyak halaqah, banyak durus ilmiah, pelajaran ilmiah, banyak halaqah Quran, ya. Sangat nyaman untuk belajar di kota Madinah. Maka
bagi para ikhwan yang punya anak, ya, usahakan kuliah di Madinah karena memang nyaman, enak belajar di sana. Namun ketika sudah sampai sana jangan sibuk dengan yang lain, tapi untuk belajar. Jangan terfitnah dengan dunia, jadi pembimbing umroh, tiap hari jadi bimbing umroh, meninggalkan kuliah. Ya. Karena ujiannya belajar di Mekah Madinah, cobaannya apa? Jadi pembimbing travel. Itu ujian cobaan. Mutawif. Ada istilah apa? Mutawif, yang suka bawa jamaah umroh. Apalagi ujiannya? Fulus. Makanya Rasulullah mengatakan, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah ujiannya, dan fitnah ujian umatku al-mal, duit, uang. Ya, ini salah satu fitnah bagi para mahasiswa Madinah. Kadang-kadang menjadi pembimbing travel, lupa belajar, akhirnya di DO, pulang ke Indonesia, tidak dapat ilmu, ya, tidak dapat apa-apa. Dapat duit, dapat, ya, karena yang dicari duitnya. Ini bahaya. Kalau sudah belajar di sana, fokus belajar, jangan terfitnah dengan dunia. Kemudian Madinah dijaga dari wabah taun dan dajjal. Di setiap sudut pintu masuk Madinah ada para malaikat yang menjaga. Taun dan dajjal tidak bisa masuk Madinah. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan keutamaan penduduknya, serta dijaganya kota tersebut dari taun dan dajjal. Kemudian dia kota yang diberkahi, ya, Madinah kota yang diberkahi, subur pertaniannya, kurmanya, itu ada di Madinah. Pahala yang besar bagi yang sabar tinggal di Madinah. Kemudian diharamkan binatang buruan, sama menebang pohon liar, memotong durinya atau menjabut rerumputannya. Dilarang berbuat kemungkaran di kota Madinah, sama sebagaimana di kota Mekah tidak boleh. Tiba sekarang Masjid Nabawi. Nah, ini gambar Masjid Nabawi yang khas, tidak ada di Masjidil Haram. Apa? Payung yang terbuka, payung, ada payungnya. Ini hanya ada di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram tidak ada. Bahkan ini menjadi pusat kalau sedang terbuka, direkam sama jamaah umroh, ya, karena akan menarik dan adem. Kemudian apa keutamaan Masjid Nabawi? Ini gambar-gambar dari Masjid Nabawi. Keutamanya satu, sebaik-baik masjid yang dituju. Ya, keutamanya sebaik-baik masjid yang kita berangkat ke sana, sebagaimana hadis yang sudah kami bacakan. Dapat pahala 1000 kali sholat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000. Sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masiwah illal masjidil haram. Salat di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 salat daripada masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Pahala yang besar ini mencakup salat wajib dan sunnah, meliputi seluruh bagian masjid, baik bangunan lama yang dibangun oleh Nabi atau bangunan baru yang sudah mengalami perluasan. Termasuk salat di halamannya, dapat pahala 1000 sholat. Tapi ingat, jangan melewati batas kiblatnya imam. Di tiang-tiang masjid di halaman itu ada batas imam. Itu kita jangan melebihi itu. Sholatnya harus di belakang tiang itu. Kalau sholatnya di halaman. Ini pemandangan khas kota Madinah di dalam Masjid Nabawinya. Seperti ini, ya. AC-nya itu kesimpan di dalam emas-emasnya itu. Jadi AC-nya itu nggak nempel kayak begini kita. Tidak kelihatan, ya. Baik, di Masjid Nabawi ada satu tempat yang memiliki keistimewaan disebut Raudhah. Tempat tersebut bernama Raudhah. Nabi mensifati tempat tersebut sebagai taman-taman surga karena sebab turunnya rahmat dan kebahagiaan. Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku ada raudhah, taman dari taman-taman surga. Maka dianjurkan agar kita mengerjakan amalan sunnah di raudhah,
seperti sholat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran dengan syarat mendapati kemudahan dan tidak menyakiti orang lain. Ya, kalau dulu sebelum pandemi masuk raudhah itu harus perjuangan karena ngantri, ya digilir, buka tutup. Sekarang pandemi mungkin pakai aplikasi. Saya nggak tahu aturannya bagaimana karena belum berangkat umroh lagi. Ya katanya dipakai aplikasi. Kalau tidak pakai aplikasi maka ditolak masuk raudhah, dan itu pun hanya 1 kali. Kalau dulu kita bebas masuk raudhah berkali-kali asalkan tahu waktu-waktu kosongnya. Ya, ini jadi raudhah itu taman-taman surga. Dianjurkan apa di raudhah? Doa, baca Quran, sholat, boleh sholat sunnah mutlak. Tidak ada sholat khusus di raudhah, tapi sholat sunnah mutlak. Ya, tidak ada sholat di raudhah khusus namanya, itu tidak ada. Baca Quran boleh, ya, kemudian berdoa. Di sana biasanya berdoa, ada yang sholat, ada yang baca Quran. Ini keutamaan raudhah karena Nabi menyebutnya apa? Taman-taman surga. Baik, kemudian dari raudhah kita dianjurkan ziarah ke makam Rasul SAW, mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, apabila seorang telah masuk Masjid Nabawi dengan mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, lalu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka setelahnya hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Antum bisa masuk dari babu salam, bisa untuk ke makam Nabi, ya, sana. Kemudian pergi ke kuburan Nabi yang letaknya tidak jauh dari raudhah dan sudah dijaga oleh laskar. Kita tidak bisa menyentuh-nyentuh kuburan Nabi. Mengucapkan salam dengan menghadap kuburan dan membelakangi kiblat, karena kiblatnya itu di sana, belakang kita. Seraya berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkahan. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk ke makam Nabi karena makam Nabi sudah dilapis dinding cor 3 lapis. Ya, dinding yang sudah dicor 3 lapis karena dulu jasad Nabi hampir dicuri. Jasad Nabi Muhammad tidak dimakan binatang tanah, sehingga beliau masih utuh sampai hari ini. Jasad para nabi tidak dimakan binatang tanah, masih utuh. Makanya ada upaya pencurian jasad Nabi. Kalau jasad Nabi berhasil dicuri, kelihatan wajahnya akan menjadi fitnah bagi manusia. Sejak saat usaha pencurian itulah makam Nabi dilapisi 3 lapis dinding yang kokoh, dicor kuat. Tidak ada seorang yang bisa menembusnya. Ya, ini itu sejarah kenapa makam Nabi dicor seperti itu. Dan ini kebenaran sabda Nabi ketika Rasul mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Beliau sebelum meninggal berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku wasanan yu'bad, berhala yang diibadahi. Itu doa Nabi. Tidak mau kuburannya itu dijadikan tempat yang diibadahi. Dielus-elus, cari berkah, dan doa beliau terkabulkan, ya, dengan didinding menjadi 3 lapis. Setelah kita ziarah ke kuburan Nabi, maka dianjurkan ke kuburan berikutnya, yaitu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang dikubur berdampingan dengan Rasul. Kemudian dalam melangkah sedikit ke kanan, ini penampakan depan kuburan Abu Bakar As-Siddiq, agar berdiri di depan kuburan Abu Bakar seraya mengucapkan, Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Khalifatu Rasulillah, radhiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammad khaira. Keselamatan atasmu wahai Abu Bakar, keselamatan atasmu wahai Khalifah Rasulillah. Semoga Allah meridhoimu dan membalasmu dengan kebaikan atas jasamu kepada umat Muhammad. Kemudian setelah itu melangkah sedikit lagi ke kuburan Umar bin Khattab. Melangkah sedikit ke kanan, berdiri di depan kuburan Umar bin Khattab yang memang dikuburkan di samping Abu Bakar As-Siddiq, sambil mengucapkan, Assalamu alayka ya Umar, Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, radhiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammad khaira. Ya,
Ini doa yang kita ucapkan, diantaranya disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Fadlul Madinah wa Ziyarah oleh Syekh Sulaiman bin Saleh Al-Gusan. Ya, kita membaca salam ini. Banyak usaha manusia untuk menyentuh kuburan-kuburan ini, tapi tidak dibenarkan. Kemudian Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasul ketika sampai di Madinah. Ini penampakan Masjid Quba. Kalau kita naik mobil kendaraan umum 5 rial ke Quba, ya. Apa keutamaannya Masjid Quba? Rasulullah mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan salat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Jadi sebelum ke Masjid Quba kita berwudu, bersucinya di hotel. Setelah itu baru berangkat ke Masjid Quba. Karena pahalanya apa? Bagaikan umroh. Nabi biasa datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik berjalan kaki atau naik kendaraan. Ya, ini keutamaan Masjid Quba. Setelah Masjid Quba, kita juga dianjurkan ke Gunung Uhud, makam syuhada Uhud. Gunung Uhud, gunung tertinggi di kota Madinah. Ini penampakan Gunung Uhud. Gunung ini terbentuk dari batu granit kemerah-merahan yang memanjang dari tenggara ke barat laut dengan panjang 7 km dan lebar hampir 13 km. Tinggi gunung ini mencapai 350 meter. Tinggi enggak? Ya, 350 meter. Gunung Uhud menjadi saksi sejarah dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi bersama sahabatnya melawan kaum kafir Quraisy. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi perang Uhud terjadi bulan Syawal tahun ketiga. Kalau perang Badar tahun kedua. Ya, tahun kedua. Perang yang pertama itu perang Badar. Dalam peperangan ini banyak dari kalangan sahabat Nabi yang meninggal dunia. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Anas bin Nadar, Amr bin Jamu, Sa'ad bin Rabi' dan lain-lain. Banyak sekali, ya, sahabat Nabi yang meninggal saat perang Uhud. Karena itu kita dianjurkan untuk berziarah ke makam syuhada Uhud. Tentang gunung Uhud, Nabi bersabda, hadhihi taubatun wa hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini adalah taubah dan ini adalah Uhud, sebuah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Nabi pernah satu hari naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Ketika Nabi naik, gunung Uhud bergetar. Lihat, gunung yang besar goyang, dinaikin oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka Nabi bilang ke gunung Uhud, "Uthbut Uhud." Tenang wahai gunung Uhud. Fa inna 'alaikan nabi was-siddiq wasyahidan. Tenang wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang yang as-siddiq, Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid, Umar dan Utsman. Dan benar, Umar Utsman meninggalnya dalam keadaan mati syahid, dibunuh. Padahal Nabi mengucapkan hadis itu Umar Utsman masih hidup, lagi di atas gunung. Ya, tapi Nabi dapat wahyu bahwa nanti Umar dan Utsman meninggal dalam keadaan mati syahid. Lihat bagaimanalah ketika gunung itu bergetar, disebutkan nama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, seketika itu juga Uhud langsung tenang, diam. Ini menunjukkan manhaj para sahabat akan membuat tenang. Manhaj para sahabat akan menenangkan hati. Kalau gunung yang keras, besar, bisa tenang dengan manhaj sahabat, apalagi hati kita yang lemah ini. Maka tidak ada cara dalam beragama kecuali mengikuti cara beragamanya para sahabat. Cara beragama yang sudah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat, yang akan membuat kehidupan kita tenang dengan mengikuti cara beragama yang telah dicontohkan oleh Nabi kita dan para sahabat. Kemudian ziarah ke kuburan syuhada Uhud, ini penampakannya.
Ya sudah dipagar dan sudah banyak tulisan doa ziarah ya. Kita tidak bisa masuk ke dalam kuburan yang ada di sini karena Hamzah dimakamkan di situ ya, dan para sahabat langsung dimakamkan di situ tanpa dimandikan karena mereka meninggal dalam keadaan mati syahid. Dari Uqbah, beliau menceritakan bahwa Nabi datang ke kuburan syuhada Uhud. Beliau mengucapkan salam kepada para sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud setelah 8 tahun, seperti orang yang mengucapkan perpisahan kepada orang yang masih hidup dan yang telah meninggal. Jadi ini yang disunahkan ke makam syuhada Uhud. Bagaimana kalau kita naik Bukit Rumat, Bukit Pemanah? Ada bukit kecilnya di situ. Ya, boleh-boleh saja, tapi tidak dalam rangka mencari berkah, karena bukit itu dipakai dulu oleh para pemanah yang sekarang sudah semakin turun tingginya. Ya, dulu masih agak tinggi, sekarang sudah semakin turun karena sering dinaikin orang. Kemudian di Madinah juga kita dianjurkan mendatangi yang disebut kuburan Baqi', kuburan para sahabat yang banyak dikuburkan di sini. Kuburan Baqi' letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau kita masuk dari pintu yang depan-depan, pintu nomor 1 itu nanti dekat dengan masjid, dengan kuburan Baqi'. Maka disunahkan bagi yang datang kota Madinah untuk datang ke kuburan Baqi', menziarahi kuburan para sahabat yang dikubur di sana, mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Jadi hanya mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna bikum lalahikun. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Ya. Nabi satu malam keluar menuju kuburan Baqi'. Tatkala sampai di sana beliau berdoa, Allahumma gfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan al-Baqi'. Jadi malam-malam Nabi keluar rumah sampai Aisyah itu curiga, ini jangan-jangan ke rumah sebelah. Diikutin sama Aisyah. Karena rumahnya istri-istri Nabi kan berdempetan, dekat. Ternyata ketika diikutin, Nabi ke kuburan. Ke kuburan cuma ingin mengucapkan salam dan mendoakan penghuni kuburan Baqi'. Setelah mendoakan, Nabi balik lagi. Otomatis Aisyah kan ngelihat Nabi pulang. Akhirnya Aisyah buru-buru ikut pulang, duluan. Akhirnya Nabi dengan Aisyah itu kejar-kejaran. Sampailah Aisyah duluan di rumah, langsung masuk kamar, tutupan selimut dengan napas yang ngos-ngosan. Nabi Muhammad masuk kamar ngelihat Aisyah pura-pura tidur, tapi tidak bisa dibohongi. Napasnya apa? Tersenggal-senggal. Tahu tersenggal-senggal? Ngos-ngosan. Wahai Aisyah, apa yang kamu lakukan? Ya. Jadi dicurigai, padahal Nabi cuma ingin mendoakan penduduk kuburan Baqi'. Di antara sahabat yang dikubur di sini, istri beliau Aisyah, sahabat Utsman bin Affan, ini dikubur di sini, di kuburan Baqi'. Maka kita yang datang ke kota Madinah hendaknya jangan lupa untuk ke kuburan Baqi'. Dan setiap sholat kadang-kadang ada as-salatu alal amwat rahimakumullah, sholat mayit, sholat jenazah. Ya, sholat subuh nanti ada pengumuman, setelah salam ada sholat jenazah. Nah, kita iringi keluar dari masjid, nanti akan ada lihat rame-rame orang bawa tandu mayit, itu akan dikubur di Baqi'. Ikutin saja, lihat bagaimana cara penguburan yang ada di kuburan Baqi'. Biasanya sholat subuh, ya kalau zuhur mungkin kita panas, tapi subuh itu enak untuk ke kuburan Baqi', dan dibuka memang setelah subuh untuk ziarah ke kuburan Baqi'. Demikianlah sedikit gambaran tentang dua kota suci yang dimuliakan dalam Islam. Semoga hal ini mengobati kerinduan kita semua untuk datang ke tanah suci. Bagi yang belum pernah ke sana, marilah berdoa agar kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjejakkan kaki di dua kota suci. Tidak ada gading yang tak retak, maka kami nantikan saran, kritik saudara kami yang tulus untuk memperbaiki kekurangan dari buku ini. Semoga usaha sederhana kami ini menjadi catatan amal soleh yang memberatkan timbangan pada hari kiamat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selesainya 19 Ramadan, 12 Mei 2020. Belum ada setahun ya. Di rumah saja saat pandemi COVID-19 masih melanda di negeri tercinta. Nah ini
Ini asal muasal buku ini ditulis saat kita sedang panas-panasnya virus corona. Wallahu ta'ala alam, yang bisa kami kaji dalam kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasul, yang salah dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.